Cek, cek, cek. Halo, cek. Halo.
Iya, iya mendengarkannya. Nah, mereka yang dengar. Halo, tes. Cek. Cek. Cek tes sound. Cek. Yang mana ini? Tolong yang mana?
frater, para suster, bapak, ibu, orang muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sore ini kita berkumpul di sini untuk merayakan perayaan Ekaristi Vigili Paskah. Perayaan yang merupakan puncak tahun liturgi Gereja Katolik. Kita menantikan fajar kebangkitan setelah peziarahan panjang selama masa Prapaskah dan pemenungan mendalam di hari Jumat Agung kemarin. Kita semua diajak untuk bersyukur dan merayakan kemenangan Kristus Tuhan kita atas maut. Lilin Paskah yang akan kita nyalakan bukan sekedar simbol cahaya, melainkan tanda kehadiran Kristus Tuhan kita yang hidup, yang menghalau kegelapan dosa dan keputusasaan kita. Dalam perayaan ini, kita juga akan memperbaharui janji baptis kita. Mari kita mengingat kembali identitas kita sebagai anak-anak terang. Mohon perhatian untuk info berikut. Himbauan untuk seluruh umat Allah yang saat ini hadir dalam perayaan Ekaristi Vigili Paskah. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kebakaran, bencana alam, tindak kejahatan di dalam atau di luar gereja, maka semua umat diminta untuk tetap tenang, membantu anak-anak dan lansia untuk berjalan menuju pintu terdekat dan keluar dengan tertib, mengikuti jalur evakuasi, dan berkumpul di titik kumpul di halaman SD Saperius 3. Lilin elektrik mohon tidak dinyalakan sebelum para misdinar membagikan api kepada para petugas liturgi dan umat yang duduk di baris paling depan. Perayaan Vigili Paskah sore ini akan dipersembahkan oleh Romo Petrus Haryanto SCY, KOR dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi dan lingkungan Santo Petrus II. Tata laksana dari Wanita Katolik RI DPC Santo Fransiskus de Sales. Marilah kita siapkan hati untuk masuk dalam misteri kemenangan ini dengan penuh syukur, karena maut telah dikalahkan dan fajar baru telah terbit bagi kita semua. Umat dimohon berdiri dan menghadap ke pintu gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada petang yang amat suci ini, Tuhan Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan kenangan akan Paskah Tuhan sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia di dalam Allah. Ya Allah, dengan pengakuan Putra-Mu Engkau
menganugerai umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskanlah api baru ini. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi agar kelak dengan hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaraan Kristus. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Demi luka-lukanya, yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Amin. Diletakkan di bawah. Aja dibawa ke teras. Dibawa ke teras. Dibawa ke teras. Dibawa ke teras. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah.
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bergiranglah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi
Yesus Kristus junjungan kita. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan pantas kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagimu Bapa, Allah yang tak kelihatan, dan bagi puteramu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami. Sebab Ia telah melunasi hutang kami, keturunan Adam kepada Dikau. Ia telah menghapus hutang dosa amat dengan darah hatinya. Inilah pesta Paskah, hari anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umat beriman sudah ditandai dengan darahnya. Inilah malam waktu leluhur kami Bani Israel Kau hantar keluar dari Mesir, melalui Laut Merah, lewat jalan yang kering. Inilah malam Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus, Kau lepaskan dari kedurhakaan dan dosa. Kau anugerahi rahmat, dan Kau bersatukan dalam gereja yang kudus.
kasih-Mu Bapa terhadap kami, sampai putra-Mu Kau serahkan untuk menebus para hamba. Sungguh perlu dosa Adam yang telah dilebur oleh wafat Kristus. Oh, dosa yang menguntungkan, sebab mendatangkan penebus semulia ini. Oh, malam bahagia yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Semoga cahaya suci malam ini mengusir kejahatan, mengambil dosa, memulihkan kesucian bagi yang jatuh, menghibur yang berduka cita, menghalau kedengkian, memupuk kerukunan, dan menundukkan keangkuhan. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan-Mu Bapa bernyala terus untuk menghalau kegelapan malam ini. Semoga nyalanya Kau gabungkan dengan bintang kejora, dengan bintang kejora sejati, yakni Yesus Kristus yang tak kunjung terbenam. Ia telah terbidari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Kini Ia bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat sekarang dan sepanjang masa. Amin.
Saudari dan saudaraku yang terkasih, sesudah kita memasuki Vigili dengan cara meriah, marilah kita merenungkan bagaimana Allah di masa lampau telah menyelamatkan umat-Nya dan akhirnya Ia mengutus putranya sendiri sebagai penebus bagi kita. Marilah berdoa, semoga Allah kita menyelesaikan karya penyelamatan Paskah ini sampai pada penebusan yang penuh. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada awal mula, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dari pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga.
Lalu Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang serta malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji.
itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah
Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsal-Mu Engkau menyirami gunung-gunung, bumi penuh dengan segala yang Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh mengagumkan seluruh rencana dan penyelamatanmu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung. Namun lebih agung karya penebusan kami yang berlangsung sampai pada kepenuhan masa dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Firman Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayangan-Mu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi benar, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya dan melihat tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedangkan ia sendiri membawa api dan pisau di tangannya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, dan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mendirikan mezbah di situ dan menyusun kayu. Kemudian Ishak anaknya itu diikat dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api itu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham lalu menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut pada belukar. Diambilnya domba itu lalu dipersembahkannya sebagai kurban pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan menyediakan." Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati firman Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah laut dan berjalan di tengah tanah yang kering. Dan sementara itu aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang-orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan. Apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan Allah lah yang berperang untuk melawan mereka." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut dan ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Fir'aun dengan kuasa tangan-Mu, kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan umat pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Baru. Dengarkanlah hai Israel, segala perintah kehidupan. Condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan. Apa sebabnya hai Israel? Apa sebabnya engkau berada di negeri musuh dan menjadi tua di negeri yang asing? Apa sebabnya engkau menajiskan dirimu dengan orang mati dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati? Sebab engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan. Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau hidup dalam damai sejahtera. Pelajarilah di mana ada kearifan, di mana ada kekuatan, dan di mana ada pengertian, maka kamu akan tahu tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera. Tetapi siapakah telah menemukannya? Siapakah telah masuk ke dalam perbendaharaannya? Hanya Yang Maha Taulah yang mengetahuinya. Dengan pengertiannya, Ia telah menemukannya. Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya dan mengisinya dengan hewan yang berkaki 4. Ia mengirim cahaya, dan cahaya itu pun lalu pergi. Lalu memanggil cahaya itu kembali, dan dengan gemetar ia patuh. Sekalian bintang gemerlapan dan bersuka cita di tempat penjagaannya. Dan bila dipanggil oleh Allah semua menyahut, "Kami di sini."
Mereka semua gemerlapan dengan sukacita untuk menghormati Penciptanya. Dia itulah Allah kita. Tiada satu pun yang setara dengan Dia. Segala jalan pengetahuan ditemukan olehnya, lalu dianugerahkannya kepada Yakub hamba-Nya. Demikianlah kebijaksanaan tampil di bumi dan tinggal di tengah-tengah manusia. Kebijaksanaan itu ialah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, dan dalam pancarannya berjalanlah menuju cahaya. Kemuliaanmu jangan kau serahkan kepada orang lain, dan kemujuranmu jangan kau berikan kepada bangsa asing. Berbahagialah kita, hai Israel, oleh karena kepada kita telah diwahyukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu, ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Sabdamu, ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu, ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu, ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Lebih indah daripada
dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu, tetesan dari sarang lebah. Sabdamu, ya Tuhan, adalah sabda hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan mengundang bangsa-bangsa Engkau senantiasa melipat gandakan umat-Mu. Kami mohon, semoga umat-Mu yang telah Engkau beri hidup baru dalam air pembaptisan, tetap Engkau pelihara dan Engkau lindungi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyamarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Dan semoga kami dibarbarui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara,
kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari berdiri. Haleluya. kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan
perbuatan-perbuatan Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat malam. Anak-anakku sekalian, selamat malam. Ada sebagian yang sudah tertidur ternyata.
Semoga yang dewasa cukup bertahan. Saudari dan saudaraku, malam ini adalah malam yang berbeda dari malam-malam yang lain. Kita memulai dalam kegelapan, meskipun masih jam 5 tadi ya. Lampu semua dimatikan, kalau di gereja kita kan sudah kelihatan gelap, terasa gelap. Lalu satu nyala api dinyalakan di luar. Tadi itu anginnya kencang sekali. Maka untuk mengambil api pertama, menyulutkan ke lilin utama, itu dengan susah payah. Maka tadi Mestinar harus maju ke depan, agak lama sedikit semacam itu. Lalu lilin Paskah mulai diangkat di depan gereja. Suara satu memecah kegelapan itu. Dari satu cahaya kecil, seluruh kegelapan seolah-olah terusir. Meskipun tidak mewakili rasa-rasanya. Itulah kisah Paskah. Itulah kisah hidup kita. Hidup kita yang kadang terasa seperti gelap. Bapak-bapak itu kalau istrinya sedang kurang stabil itu merasakan rumah tangganya seperti gelap. Senyum sedikit disalahkan itu ya. Teh enggak dihabiskan disalahkan itu ya. Semoga tidak terjadi di umat San Prades ini ya. Ketika sering terasa gelap di dalam hidup kita, misalnya ada luka yang belum sembuh, baik secara fisik maupun psikis kita. Ada dosa yang rasa-rasanya masih berulang. Kemarin saya sudah ngaku dosa, sekarang kok dosa ini lagi yang terulang. Sampai putus asa. Terasa gelap di sana. Ketika ada harapan yang semakin kecil bahkan menuju seakan padam. Di sana kita rasakan kegelapan itu. Namun malam ini kita seluruh umat atau gereja berseru, terang Kristus telah mengalahkan kegelapan. Itulah gambaran iman kita, di mana kasih Allah yang tampak kecil di salib ternyata menjadi terang yang besar, yang luar biasa di dalam kebangkitan. Dalam permenungan ini saya membaginya menjadi 3. Yang pertama, Paskah itu menjadi kisah kasih Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, kita akan mengingat pesan Surat Gembala tahun 2026 oleh Monsinyur Yohanes dengan mengambil tema yang sangat indah, menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Dan yang terakhir, kita diingatkan akan teladan para kudus dan orang-orang sederhana di sekitar kita. Saudari dan saudaraku, kalau Paskah dikatakan kisah kasih Allah yang menyelamatkan, posisi atau letaknya di mana? Letaknya adalah ketika Allah tidak tinggal diam melihat manusia jatuh dalam dosa, ada dalam kegelapan. Ia tidak hanya mengutus para nabi, ia memberikan putranya sendiri. Kasih yang tidak berhenti pada kata-kata. Kasih yang rela menderita, kasih yang rela mati bahkan di atas salib. Kasih yang tidak menghitung untung rugi, kasih yang tidak berhenti saat ditolak, kasih yang rela memberikan diri sampai sehabis-habisnya. Itulah Allah yang kita imani, itulah Allah yang menyelamatkan kita. Kisah kasih Allah itu dapat kita lihat juga dari Musa dan Elia. Musa yang berhadapan dengan Fir'aun, tidak mudahnya menghadapi kegelapan. Elia yang berhadapan dengan raja dan nabi-nabi Baal, juga menyulitkan sekali. Keduanya menghadapi tekanan, dan keduanya menghadapi ancaman, tetapi mereka tetap setia. Baik Musa maupun Elia, keduanya mengajarkan kepada kita bahwa semakin sulit situasi, semakin kuat iman kita.
Maka kalau di dalam hidup harian kita jarang menemukan kesulitan, atau kalaupun menemukan kesulitan itu hanya kesulitan-kesulitan kecil. Nanti kalau kita ditimpa kesulitan yang lebih besar sedikit, bukan hanya gelap, seperti kita tidak ada di dunia ini lagi. Jadi pengalaman Musa dan Elia mengajarkan kita, semakin sulit situasi, semakin kuat iman. Semakin banyak kejahatan, semakin kita hidup benar. Maka kalau ada yang bertanya kepada saya, Romo, kapan gereja ini berhenti dianiaya? Tadi pagi Romo Sigit mengatakan kepada saya, ada penutupan gereja agar tidak merayakan malam Paskah. Kondisi-kondisi yang demikian sebetulnya mendesak kita agar kita hidup lebih benar. Bukan hidup mencontoh mereka, bukan. Justru kita ditantang, apakah saya bisa hidup lebih benar. Semakin besar tantangan, semakin kita mengandalkan Allah. Maka ketika kita sakit, ketika kita jatuh, ketika kita terpuruk, apa yang kita katakan? Ya Tuhanku dan Allahku, tolong bantu aku. Mulai rajin rosario, ya kan? Mulai novena, mulai datang kepada Romo pengakuan dosa, ya kan? Tapi kalau kita tidak ada dalam situasi yang menantang kita, Tuhan sudah kuciptakan di dalam rumahku, Tuhan sudah saya ciptakan di dalam hatiku sendiri. Saya hanya ingin taat kepada egoku sendiri. Dan Yesus tidak hanya mengajarkan hukum kasih, tetapi menghidupinya sampai tuntas, disalib. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Peristiwa jalan salib mulai perhentian pertama sampai yang terakhir, kita merenungkannya sepanjang masa Prapaskah. Ia mengampuni, ia tetap setia, meskipun diolok, meskipun diludahi, dan seterusnya. Inilah kasih sejati, kasih yang tidak ingin membalas saat disakiti, kasih yang tidak ingin melawan saat difitnah, kasih yang tidak ingin menjauhi saat dikhianati. Yesus teladan utama. Ia menunjukkan jalan lain dari jalan yang sering kita tempuh, yaitu mengasihi sampai sehabis-habisnya. Dan disitulah justru kebangkitan terjadi. Maka konsep kebangkitan sebetulnya bukan hanya sebatas mati dan bangkit, tetapi ketika saya bangkit dari keterpurukan saya, keberdosaan saya, dan saya mempunyai kasih yang besar. Paskah mengundang kita untuk berubah, belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Ini tema yang diusung oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono dalam surat Gembala Paskah tahun ini. Menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Kita sudah mendalaminya di dalam pertemuan APP yang sudah diakhiri. Pertemuan yang terakhir masih ingat temanya tentang apa? Ada yang belum selesai tema terakhir APP? Lupa Romo. Tema terakhir itu adalah tema dari paroki kita. Frater Meon yang membuatnya, mengajak kita sampai kepada pertobatan ekologis. Kebangkitan berarti berubah. Berubah dari habitus lama yang seringkali kita tidak menempatkan sampah tetapi membuang sampah. Kita diajak untuk peduli kepada lingkungan, misalnya menempatkan sampah pada tempatnya. Lalu juga merawat lingkungan hidup di sekitarnya. Bukan hanya soal tanaman, tetapi orang-orang di sekitar kita. Itulah lingkungan hidup kita. Apa artinya menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi? Paskah bukan hanya soal iman pribadi,
Mungkin saya bisa berperilaku ekologis. Mungkin saya bisa menjadi pribadi yang saleh. Tetapi Paskah harus tampak di dalam hidup sehari-hari bersama dengan orang lain. Seringkali kita terjebak dalam dua ekstrim. Rajin ibadah tetapi kurang peduli kepada sesama. Aktif dalam kegiatan sosial tetapi miskin atau kurang dalam kehidupan rohani. Paskah hendak menyatukan keduanya agar berjalan seimbang, beriring. Orang yang bangkit bersama Kristus berarti semakin dekat dengan Tuhan, sekaligus semakin peduli kepada sesamanya. Itulah hidup akan kebangkitan itu sendiri. Lalu yang kedua, teladan para kudus dan orang-orang sederhana di sekitar kita. Tema tahun Ardas tahun ini adalah tahun devosional. Bagaimana kita diajak dalam doa Ardas kita yang kita doakan setelah doa penutup atau setelah doa komuni, kita diajak untuk bersama-sama meneladan para kudus, kekayaan rohani yang mereka punyai, tetapi juga sekaligus orang-orang terdekat kita. Mereka yang setia, iman juga ada di sekitar kita, iman yang setia itu, baik ada dalam orang tua kita, baik dalam diri kakek nenek kita, baik juga bagi para pendahulu iman di paroki kita. Maka sebagai orang tua, yakinlah bahwa hadirmu dalam keluargamu itu menjadi kesaksian seorang yang kudus, manakala kamu setia menjaga hidup rumah tanggamu. Bagaimana mungkin anak-anakmu itu bisa belajar setia ketika kamu antara suami dan istri tidak setia. Lalu kakek nenek, di paling depan ini beberapa lansia. Mereka selalu dengan tekunnya mendoakan anak-anaknya, cucunya. Awal saya masuk San Frades, saya dibisiki, Romo katakanlah kepada para lansia bahwa mereka adalah orang-orang yang berguna. Mereka orang-orang yang masih ada di tengah keluarganya. Saya begitu semangatnya mengatakan itu. Tetapi pelan-pelan saya menyelaminya. Lansia yang berguna itu bukan meminta, tetapi bagaimana memberi. Berilah doa untuk anak-anakmu. Berilah sesuatu yang di akhir-akhir hidupmu itu dikenang oleh anak-anak dan cucumu. Hal yang sepele. Persis di sanalah teladan iman itu. Kesaksian orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang setia. Lalu para pendahulu iman di paroki kita. Paroki kita ada seperti ini, pasti ada yang mendahului. Merintis, mendirikannya, membangun bangunan rohani yang kuat. Selalu saya mendengar nama Pak Edi yang mengajar katekumen. Ini menggerakkan para katekumen yang sudah dibaptis. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menancapkan iman dalam gereja ini, orang yang membangun hidup rohani juga. Merekalah garam dan terang yang terus harus kita jaga. Nanti ketika Anda membarui janji baptis, ketika Anda memegang lilin atau lentera, pandanglah dengan seksama bahwa cahaya itu kecil, tetapi real bahwa itu adalah terang. Dan itulah kita, itulah saya, itulah Anda. Kristus telah bangkit dan sekarang giliran kita menjadi terang bagi yang lain. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Seperti pesan surat gembala kepada kita umat di Keuskupan Agung Palembang. Pengikut Kristus adalah terang dan garam dunia serta sakramen keselamatan. Saudari dan saudaraku, kita yang tinggal di Palembang ini tentu kita tahu Sungai Musi, mengenal Sungai Musi. Pada malam hari airnya tampak gelap, artinya tidak terlihat.
tenang, bahkan tak jarang yang pernah duduk atau sementara ada di pinggir sungai itu bahkan terkesan menyeramkan. Tetapi pada saat fajar menyingsing, kalau tidak percaya nanti dicek pagi-pagi hari, cahaya matahari mulai menyentuh permukaan air yang tidak lagi jernih itu. Ada suatu perubahan ketika kita mencermatinya, yang tadinya gelap, pelan-pelan berkilau air itu. Yang tadinya sunyi, ada kehidupan, ada pergerakan. Yang tadinya sepi, perahu-perahu kecil, ketek, dan seterusnya bergerak. Aktivitas dimulai di sana. Itulah Paskah. Kebangkitan Kristus itu seperti fajar, menyentuh hidup kita, yang gelap menjadi terang, yang mati menjadi hidup, yang sunyi atau sepi, ada pergerakan, ada perubahan di sana. Semoga kita digerakkan oleh Yesus yang bangkit, yang menghalau kegelapan dosa kita, dan kita berubah untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru. Semoga berkat Tuhan menyertai niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita hening sejenak. Kita hendak mohon kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar rahmat-Nya turun atas air yang akan kita berkati ini. Semoga semua yang akan dilahirkan kembali dalam Kristus berkat pembaptisan disatukan dalam keluarga Allah. Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara, Engkau mempergunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak itu, air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering putra-putra Abraham, Kau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Fir'aun melambangkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan, putra-Mu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi oleh Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, Ia mengalirkan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, Ia mengutus para murid-Nya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Maka kami mohon ya Tuhan, pandanglah gereja-Mu, dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus, air ini dipenuhi dengan rahmat Putra Tunggal-Mu. Semoga manusia yang diciptakan menurut citra-Mu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemasan masa lalu, dilahirkan dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru.
Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perantaraan putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana ini. Semoga semua orang yang lewat pembaptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pujilah Tuhan, hai sumber-sumber air, megahkan dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudari dan saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama dengan Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari dan merenungkan tema APP kita, dari kasih Allah menjadi berkah, menjadi pribadi yang semakin saleh dan manusiawi. Marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudari-saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudari-saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Saudari dan saudaraku, percayakah akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudari-saudara akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudari-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat tetap berdiri, kita akan menerima percikan air suci untuk mengingat atau mengenangkan rahmat pembaptisan yang kita terima.
sejak Yesus Sang Abdi mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus Putranya dari kematian agar kita dapat menemukan hidup sejati kepadanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ya Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami menerima sakramen-sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, ya Bapa yang Maha Baik, semoga kebangkitan Putra-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun bangsa yang lebih beradab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lengah dan acuh tak acuh, ya Bapa yang Maha Pemurah, semoga pada malam ini mereka ikut memperbarui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka menjadi pengikut Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, ya Bapa, perkenankanlah malam ini mereka menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, ya Bapa yang Maha Kasih, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kami dengan menunaikan tugas kami masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh Kristus Putra-Mu memasuki Paskah Raya abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada malam ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba Paskah sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dipenuhi dengan sukacita Paskah, seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan nada kemuliaan-Mu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini,
yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal, dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup, dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu, yang kami sampaikan kepadamu juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami. Luputkanlah pula dari hukuman abadi, dan terimalah kami kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan, menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan metera iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang berlimpah, semoga Engkau memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul, dengan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebas
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Kami mohon, curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Adakah pengumuman? Kita sejenak untuk mendengarkan pengumuman, silahkan duduk sejenak. Selamat malam, terima kasih Ibu dan Bapak, dan terutama untuk Romo Haryanto, Romo Heru, Romo Sigit, dan Frater Mion yang sudah bersama kita mengikuti dari Minggu Palma sampai Trihari Suci pada hari ini. Saya dititipi pesan cuma 2 menit karena di luar sudah kredit. Mohon maaf atas segala yang kami panitia lakukan, masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan sana-sini, dan inilah kami yang kedagingan kami terlalu, Tuhan sudah memberitahu bahwa kita bukan siapa-siapa, bahwa hari ini yang terjadi kami masih kurang sana-sini, kami mohon maaf, dan kami berterima kasih kepada seluruh umat yang suka membantu dan memberikan semangat kepada kami, terutama untuk donatur yang luar biasa, yang selalu bersama kami, Ibu Mariana Susi, Pak Alek, MDP, Ibu Yance, dan terutama untuk lingkungan-lingkungan yang sudah luar biasa bersama kami, lingkungan Benediktus, Clara, dan semua lingkungan yang lainnya. Kami yakin dan percaya kita sudah bangkit dan akan selalu bersama Kristus dalam Paskah tahun ini. Akhirnya selamat Paskah, Shalom, berkah dalam. Terima kasih. Saudari dan saudaraku, malam ini adalah malam tirakatan. Maka kita mengatasnamakan Vigili. Paskah yang sesungguhnya adalah besok pagi. Maka besok pagi semua masih diundang untuk merayakan Paskah yang sesungguhnya itu. Maka tirakatan itu kita menyongsong, menanti. Ada perubahan tadi dari kegelapan menuju terang, persis di sana. Tapi perayaan yang sungguhnya adalah besok. Maka selamat melanjutkan permenungan kita malam ini, Vigili tirakatan ini, yang besok akan kita rayakan puncaknya, yaitu perayaan Paskah itu sendiri. Terima kasih untuk semua saja, seluruh umat yang pada malam hari ini mengkhususkan, mengistimewakan malam ini sebagai malam menyambut Tuhan Yesus yang mau menghalau dosa dan kegelapan yang ada dalam diri kita melalui perayaan Ekaristi ini. Saya sangat yakin bahwa dengan kesungguhan hati kita menyiapkannya. Para tim liturgi, khususnya juga para pelayan liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, mestinar, lektor, juga tata laksana yang silih berganti terus mengikuti selama pekan suci sampai dengan malam hari ini dan besok masih kita akan tunggu. Juga tim dekorasi yang selalu mempercantik altar dan sekitarnya, kur yang juga berlatih bersusah payah mempersembahkan suaranya yang begitu emas dari lingkungan Yohanes Pemandi. Kasih tepuk untuk mereka. Maka dengan perubahan dari gelap ke terang juga tidak ada alasan untuk terus berlatih menyanyi dengan baik. Tidak ada alasan bahwa tidak ada kur, selalu ada kur. Terima kasih untuk semua saja tim multimedia yang terus mengawal kita untuk menyampaikan secara live streaming bagi sanak keluarga kita yang nun jauh di sana. Juga tak lupa setiap pihak yang mendukung perayaan ini yang berada di luar sana, tentu mereka yang mengikuti secara live streaming. Semoga perayaan malam Paskah ini atau Vigili ini mendatangkan berkat, mengubah dosa lama kita menjadi hidup yang lebih baru. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat yang meriah. Tuhan bersamamu,
dan bersama roh. Semoga karena perayaan meriah malam Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudari-saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudari-saudara hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus Sang Jaya, saudari-saudara dengan hati yang riang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Dan semoga saudari-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Backgroundnya